Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andis Prayuda. Saya dari Keperawatan tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, di mana perubahan tersebut bukan sekedar proses transfer materi atau transfer dari seseorang ke orang lain, dan bukan pula seperangkat prosedur. Akan tetapi, perubahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran diri dalam individu, kelompok, masyarakat, dan orang itu sendiri. Ya, itulah pemaparan materi saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Inaya Dwi Andriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya tujuan pendidikan kesehatan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, bahwa tujuan dari pendidikan kesehatan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik fisik, mental, dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun kesehatan, maupun program kesehatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Nurifatur Rahma. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan bisa dilihat dari berbagai dimensi. Yang pertama ada dimensi sasaran pendidikan, kedua dimensi tempat pelaksanaan dan aplikasinya, yang ketiga dimensi tingkat pelayanan kesehatan. Di sini yang akan saya bahas yaitu yang pertama, dimensi sasaran pendidikan. Dimensi sasaran pendidikan ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Sasaran primer yaitu sasaran pada masyarakat berupa segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan. Lalu sasaran sekunder lebih ditujukan pada tokoh masyarakat dengan harapan dapat memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakatnya secara lebih luas. Lalu yang terakhir yaitu sasaran tersier. Sasaran tersier ditujukan pada pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan tujuan keputusan-keputusan yang diambil dari kelompok ini akan berdampak kepada perilaku kelompok sasaran sekunder yang kemudian pada kelompok primer. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai dimensi tempat pelaksanaan dan aplikasinya. Dimensi tempat pelaksanaan dan aplikasinya dapat dilihat berdasarkan tempat pelaksanaan, sehingga dengan sendirinya sasaran pendidikan kesehatan dapat berbeda-beda. Contohnya kita melakukan penyuluhan kesehatan di sekolah-sekolah. Tentunya sasarannya adalah murid-murid yang berada di sekolah itu. Kemudian mengenai tingkat pelayanan kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan atau health promotion. Contohnya dengan melakukan penyuluhan pada masyarakat, perlindungan umum dan khusus general and specific protection. Contohnya itu seperti imunisasi. Kalau perlindungan khusus itu contohnya seperti isolasi mandiri di tengah wabah COVID-19 ini untuk pasien yang positif COVID-19. Dan diagnosis dini dan pengobatan segera atau adekuat, early diagnosis and prompt treatment. Diagnosis dini itu misalnya pada ibu hamil, kita telah melihat tanda-tanda atau gejala-gejala pada ibu hamil ini menderita anemia. Jadi kita sarankan untuk ibu hamil ini untuk banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku. Pertama, apa sih definisi dari perilaku? Jadi, menurut Bimo Walginto, perilaku adalah aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu, tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan, baik stimulus eksternal maupun stimulus internal.
Jadi, perilaku merupakan proses perubahan tingkah laku. Perilaku datang dari sebuah pikiran sehingga memaksa tubuh untuk melaksanakan aktivitas atau tindakan. Secara psikologi, pikiran dan tubuh saling berhubungan yang mempengaruhi kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.